Hey, Tsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di minggu ini kita kembali mendapatkan chapter terbaru dari Record of Ragnarok, di mana Tsamagon mengingatkan dulu pada chapter lalu, akhirnya pertandingan berikutnya dimulai, di mana memperlihatkan Loki yang akan mewakili pihak dewa, sementara itu Simo Hayha akan mewakili pihak dari manusia. Mereka berdua tentu akan bertarung merebut kemenangan dan ada hal menarik yang akan terjadi pada chapter kita kali ini ya. Jadi bagaimanakah keseruannya? Jangan lupa like dan share videonya nanti jika kalian suka dengan pembahasan Tsamagon. Chapter 100 mendapatkan judul Clown Ring. Chapter ini dibuka dengan menampilkan summon dari 3 dewa legendaris yang dikeluarkan oleh Loki. Mereka adalah Thor, Heracles, dan juga Odin. Di sini, pembawa acara pun sempat kebingungan bahwa Loki ini memulainya dengan memunculkan 4 dewa sekaligus. Namun, apakah ini tak akan ada masalah dengan aturannya? Nah, kemudian 3 dewa legendaris ini pun muncul dari kabut hitam yang diciptakan oleh Loki. Para dewa tentu melihat pertarungan ini pun ada yang kaget seperti Ziva dan juga Prodit. Tidak hanya para dewa, melainkan penonton juga kebingungan. Mereka mengira ini hanya halusinasi dan apakah memang benar-benar sungguhan. Di satu sisi, penonton lainnya menekankan bahwa ini adalah memang teknik sihir dari Loki. Kita ke pertarungan. Akhirnya 3 dewa ini pun langsung menyerang ke arah dari Simo. Serang dimulai dari Thor yang menggunakan palu legendarisnya untuk menghancurkan pohon-pohon di sekitar dan menargetkan tempat dari Simo ini bersembunyi. Sementara itu disusul lagi dengan palu dari Heracles yang juga mengamuk menghancurkan tempat persembunyian agar memunculkan penembak jitu tersebut. Dengan kekuatan yang luar biasa, mereka bertiga pun terus maju dan merobohkan pohon-pohon yang menghalangi jalan, dan ini sekali lagi bukan ilusi ataupun halusinasi, namun benar-benar nyata. Kita kembali ke panel yang memperlihatkan beberapa dewa yang melihat Heracles kembali hidup, dan mereka tak menyangka kali ini Heracles kembali memasuki pertarungan, baik itu dari pihak dewa seperti Ares maupun dari pihak manusia. Lawan sebelumnya dari Heracles yakni Jake the Ripper. Kita pun diperlihatkan pembawa acara yang mengatakan bahwa bagaimana nasib dari Simo dalam melawan ketiga dewa legendaris yang akan segera menemui tempat persembunyiannya sekarang. Nah, di sisi yang lainnya, kita pun melihat tempat Simo berada sebelumnya telah kosong dan dia pun menghilang. Hanya ada seekor kelinci yang berada di bayangan pohon yang ditinggalkan oleh Simo. Pembawa acara mengatakan bahwa seperti penembak jitu yang lainnya, Simo pasti sedang bersembunyi di suatu tempat di hutan ini dan dia sedang merencanakan strategi dalam satu serangan. Di sini Loki kemudian mengatakan bahwa si penembak jitu terhebat dalam sejarah umat manusia. Dia juga jago dalam bermain petak umpet. Panel selanjutnya pun kita diperlihatkan cara dari Loki ini menemukan keberadaan dari Simo. Di sini dia terlihat mengeluarkan semacam cincin yang dia pakai di tangan kanan jari marisnya. Cincin tersebut pun mengeluarkan semacam aura hitam kembali yang menyelimuti lebih banyak area di mana di sini Loki mengatakan bahwa dia akan meningkatkan jumlahnya. Dan halaman berikutnya pun memperlihatkan kabut hitam yang sudah menutupi seluruh hutan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuan Loki. Dan ternyata dari kabut hitam tersebut kita pun bisa melihat 3 dewa legendaris yang dimunculkan oleh Loki sekarang jumlahnya lebih banyak. Semakin amat banyak yang tercipta dari kabut hitam tersebut, dimulai dari 20, 50 dan bahkan 100. Di sini kita melihat 3 dewa legendaris tersebut berkali-kali lipat jumlahnya. Kita pun melihat panel yang mengerikan di mana Loki memberikan instruksi kepada dewa ciptaannya tersebut untuk menyerang langsung hutan secara bertubi-tubi dan terus-menerus hingga akhirnya bisa menghabisi Simo Hayha. Dan 3 dewa dengan jumlah yang banyak ini pun berbondong-bondong untuk menutupi seisi hutan tersebut. Beberapa penonton beranggapan bahwa yang dilakukan oleh Loki ini adalah sejenis ninjutsu ataupun semacamnya. Mereka pun bilang bahwa akan ada saatnya tiba dan masalah waktu saja sampai Loki akan menemukan penembak jitu yang bersembunyi di hutan tersebut. Loki pun di sini menciptakan tawa dan berkata, "Wahai penembak jitu, apa kau terkejut? Dan seperti yang kau lihat, aku juga jago bermain petak umpet. Sekarang tidak ada jalan keluar untukmu dan sayang sekali, aku akan segera menemukanmu. Tapi sebelum kau mati dalam pertarungan ini, aku akan memberitahumu apa sebenarnya mimpi buruk ini." Kita pun diperkenalkan kemampuan dari Loki yang bernama Clown Ring. Tuan Loki pun menjelaskan bahwa kekuatannya ini adalah kekuatan untuk mereplikasi segalanya.
Dia kemudian mencontohkan bagaimana cara kerja dari kemampuannya dengan mengambil seekor tupai yang berada di dekatnya. Dan dengan kemampuan dari ujung jarinya dan menekankan jari-jarinya ke target tersebut, apa yang dia sentuh akan selalu diingatnya. Lalu selanjutnya, kemampuan dari telapak tangan Loki adalah sebuah benih di mana dia bisa menciptakannya kembali. Baik itu benda, manusia maupun dewa. Loki bisa menciptakan kembali apapun yang pernah dia sentuh. Nah, kemudian Loki pun kembali menjelaskan terkait dengan cincin yang dia pakai ini adalah sebuah artefak suci cincin pengganda. Biasanya dia hanya bisa membuat 5 salinan sekaligus, namun kalau dia menggunakan cincin ini, dia pun bisa menggandakan dalam jumlah yang tak terbatas sekalipun. Inilah yang menjadi alasan kenapa dia memilih hutan, karena di medan perang yang luas tersebut akan tampak seperti keuntungan bagi si penembak jitu. Namun sebenarnya area ini juga menguntungkan bagi Loki sendiri untuk menyerang Simo dengan jumlah yang tak terbatas. Nah, semakin Loki menambah jumlahnya karena kekuatannya juga ikut tersebar, dan itu adalah titik lemahnya. Dia pun keceplosan dengan mengatakan kelemahan yang dimiliki oleh kekuatannya. Namun yang terpenting, dia akan memburu manusia lemah dan tidak khawatir akan keceplosannya tersebut. Beberapa dewa di sana pun khawatir bahwa Loki ini benar-benar ceroboh karena sudah bicara omong kosong dan mengungkapkan kelemahannya. Zeus kemudian menekankan bahwa Loki ini bukanlah tipe dewa yang melakukan tindakan ceroboh seperti itu, melainkan semua pasti ada tujuan di baliknya, dan tujuannya mungkin adalah agar orang-orang mendengar kelemahan dari kemampuannya ini. Mengenai pemilihan arena bertarung ini, sepertinya ada banyak hal yang terjadi di balik layar, dan pasti ada yang dia sembunyikan dari kita semua. Prediksi dari Zeus dan juga Hermes semuanya benar. Loki memang menjelaskan bagaimana kekuatannya, namun dia juga mencampur sedikit kebohongan di dalamnya. Kemampuan dari Loki ini mengingat dan menggandakan, lalu semakin banyak dia menggandakannya, maka makin lemah individu itu. Dan ini adalah memang sebuah fakta. Namun kekuatan itu tak tersebar, tetapi kekuatan itu bisa disebar. Jadi kemampuan dari individu yang diadakan tidaklah seragam. Perbedaan individu diciptakan berdasarkan kebijaksanaan Loki. Jadi dengan begitu, Loki bisa menyelundupkan individu yang kuat ke dalam pasukannya ini. Individu yang akan memusatkan kemampuannya. Jadi meski penampilannya ini sama, dalam pertarungan jarak dekat dengan pasukan besar dengan skor kemampuan yang sangat berbeda, hal ini pun tentu saja akan membuat Simo menjadi kesal, dan ini akan membuat keuntungan di dalam pertarungannya. Loki pun berteriak, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari Clown Ring milikku. Nah, halaman selanjutnya memperlihatkan komentator yang berkata, 3 pasukan besar menyerbu hutan dan melanjutkan serangan mereka. Namun secara tiba-tiba, sebuah tembakan tunggal yang mengguncang udara terjadi pada waktu yang bersamaan. Dan pada saat itulah serangannya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, layaknya helai-helai bunga yang bermekaran yang tak terhitung jumlahnya. Dan kita melihat panel yang benar-benar luar biasa, di mana hujan meteor tembakan dari Simo menghantam semua dewa ciptaan dari Loki. Dan satu lagi, bahkan Thor yang sudah Loki tingkatkan kemampuannya bisa dengan mudah dikalahkan. Kita pun diperlihatkan penonton yang benar-benar menyaksikan keajaiban yang terlihat di layar monitor, di mana dengan hanya 1 tembakan saja membuat pasukan dewa yang diciptakan oleh Loki benar-benar hancur berkeping-keping. Loki pun di sini sangat kesal terhadap Brunhilde. Apa dia sudah mempersiapkan kekuatan seorang prajurit yang bisa mengalahkanku? Dan kita pun diperkenalkan teknik dari Simo ini. Teknik ini bernama teknik serangan anti dewa yang bernama Banka Ilmatar Ryoran. Namun di akhir chapter ini memperlihatkan Simo yang sepertinya mengeluarkan darah dari sisi bibirnya dan kemudian berkata, 1. Catatan narator yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah serangan White Death menembus para dewa. Nah, bagaimana menurut kalian dengan kemampuan spesial dari penembak jitu ini? Apa yang sebenarnya terjadi di chapter akhir yang memperlihatkan Simo yang batuk darah? Apakah ini efek dari kekuatannya? Lanjutan ceritanya kita akan bahas besok ya, karena di bulan ini kita mendapatkan 2 chapter langsung dari Record of Ragnarok. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya.